mengalami masalah mental, gangguan mental, dan emosional. Memiliki tingkat kesehatan mental yang baik. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah gak sih kalian melihat seseorang yang terlalu tersenyum, aktif, bahkan sering menghibur orang lain, tetapi ternyata di dalam dirinya sedang menyimpan banyak beban? Atau mungkin kalian pernah mendengar kalimat seperti, jangan lebay, itu mah kurang bersyukur, masa sih segitu juga dipikirin? Nah, kalimat-kalimat seperti itu mungkin terdengar biasa. Namun, bagi seseorang yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya, kata-kata tersebut justru bisa membuat mereka semakin merasa sendirian. Saat ini kesehatan mental menjadi salah satu isu yang semakin banyak diperbincangkan. Namun sayangnya, masih banyak orang yang belum memahami apa sebenarnya kesehatan mental itu. Bahkan masih ada yang menganggap bahwa kesehatan mental itu hanya berkaitan dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Padahal kenyataannya tidak demikian. Melalui video ini, saya akan membahas apa itu kesehatan mental, mengapa kesehatan mental penting untuk kita jaga, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana komunikasi yang baik dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan ketika seseorang mampu menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Jadi, kesehatan mental bukan hanya berarti tidak memiliki gangguan mental, tetapi lebih dari itu. Kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, menghadapi masalah, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, serta mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Sama halnya seperti kesehatan fisik yang perlu dijaga, kesehatan mental juga membutuhkan perhatian agar kualitas hidup tetap baik. Setelah mengetahui bahwa kesehatan mental bukan hanya berkaitan dengan gangguan jiwa, mari kita melihat bagaimana kondisi kesehatan mental saat ini. Berdasarkan hasil analisis yang dipublikasikan oleh Universitas Airlangga, diperkirakan lebih dari 31 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 juta orang mengalami gangguan emosional, sedangkan 12 juta lainnya mengalami depresi. Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa kajian mengenai kesehatan mental remaja terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental semakin mendapat perhatian karena dampaknya yang nyata terhadap kehidupan masyarakat. Artinya, kesehatan mental bukanlah masalah yang hanya dialami oleh sebagian orang. Siapapun dapat mengalaminya, termasuk remaja dan mahasiswa. Oleh karena itu, memahami kesehatan mental sejak dini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya masalah yang lebih serius. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Faktor yang pertama adalah faktor biologis, seperti kondisi otak, keturunan, maupun perubahan hormon. Lalu faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Misalnya pengalaman hidup, trauma, cara menghadapi masalah, serta kemampuan mengendalikan emosi. Selanjutnya adalah faktor sosial, seperti hubungan dengan keluarga, teman, lingkungan sekolah, kampus, maupun dengan lingkungan tempat kerja. Selain itu, lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental. Lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan tentu akan membantu seseorang merasa lebih tenang dibanding dengan lingkungan yang penuh tekanan. Karena mau bagaimanapun setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, maka kondisi mental setiap orang juga tidak bisa disamakan. Mengapa kesehatan mental begitu penting untuk dijaga? Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti menghadapi tekanan. Bagi mahasiswa, tekanan dapat berasal dari tugas, ujian, presentasi, maupun tuntutan untuk memperoleh prestasi akademik yang baik. Jika tekanan tersebut berlangsung terus-menerus tanpa dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi stres yang berdampak pada kesehatan mental. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi mental yang kurang baik dapat menyebabkan seseorang sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi, mudah lelah, hingga mengalami penurunan produktivitas. Bahkan, hubungan dengan keluarga maupun teman juga dapat ikut terganggu.
Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ketika kondisi mental terjaga, seseorang akan lebih mampu menghadapi tantangan, mengambil keputusan dengan baik, dan menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih optimal. Salah satu hal yang sering kali terlupakan adalah pentingnya komunikasi dalam menjaga kesehatan mental. Banyak orang mengira bahwa seseorang yang sedang mengalami masalah selalu membutuhkan solusi. Padahal seringkali yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Komunikasi interpersonal yang baik sangat penting. Dengan menunjukkan empati, menjadi pendengar yang baik, dan juga menghargai perasaan orang lain, kita dapat membantu dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental mereka. Komunikasi yang baik merupakan salah satu bentuk dukungan sosial yang sangat berarti bagi seseorang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar memiliki hubungan yang kuat dengan menurunnya risiko stres, kecemasan, dan depresi. Ketika seseorang merasa didengar, dipahami, dan tidak dihakimi, mereka akan lebih mudah menghadapi tekanan yang sedang dialami. Namun, menjaga kesehatan mental tidak hanya bergantung pada dukungan dari orang lain. Setiap individu juga perlu memiliki kebiasaan yang dapat membantu menjaga keseimbangan kondisi mentalnya. Salah satu cara yang terbukti efektif adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Berdasarkan hasil berbagai penelitian, olahraga dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi karena tubuh akan melepaskan hormon endorfin dan serotonin yang berperan dalam meningkatkan suasana hati serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Selain itu, menjaga pola tidur yang cukup juga sangat penting. Tidur yang berkualitas membantu otak memulihkan energi, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kestabilan emosi sehingga seseorang lebih siap menghadapi berbagai aktivitas sehari-hari. Di era digital seperti sekarang, penggunaan media sosial juga perlu dikelola dengan bijak. Membatasi waktu penggunaan media sosial dapat mengurangi kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain dan membantu menjaga kondisi psikologis agar tetap sehat. Tidak kalah penting, jangan ragu untuk mencari bantuan ketika merasa tekanan yang dialami sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Berkonsultasi dengan psikolog, konselor, atau tenaga profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan untuk kepedulian terhadap diri sendiri agar mendapatkan penanganan yang tepat. Pada akhirnya, menjaga kesehatan mental bukan berarti kita harus terbebas dari semua masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengenali kondisi diri, mengelola tekanan dengan cara yang sehat, serta saling mendukung agar tidak ada seorang pun yang merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan setiap manusia. Menjaga kesehatan mental bukan berarti seseorang itu lemah. Justru, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap diri kita sendiri agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mari mulai mengurangi stigma terhadap kesehatan mental, mari belajar menjadi pendengar yang baik, menghargai perasaan orang lain, dan tidak ragu memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi masa sulit. Karena terkadang, satu kalimat yang penuh empati dapat memberikan harapan bagi seseorang yang sedang berjuang. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.